Kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda balik ya anak-anak ya. Tanda-tanda balik. Nah sekarang kita akan belajar mengenai, sebentar, oh, kok ini. Kita akan belajar mengenai mandi wajib setelah suci dari haid ya. Ini sih. Ini. Ya, setelah bersuci dari haid ya. Oke, sambil ditulis sambil Pak Husin jelaskan ya. Oke, sambil ditulis sambil Pak Husin jelaskan. Tulis Oke. ya. Iya, sebentar ini sudah kerekam apa belum ini ya? Oke, saya sebentar. Mas Dewa dibaca Mas Dewa. Sebentar. Oh iya. Oke, saya ulang lagi. Materi kali ini adalah tentang mandi wajib setelah haid ya. Mandi wajib setelah haid. Oke. Nah, menurut bahasa ya. Menurut bahasa haid artinya mengalir ya. Haidotun artinya mengalir ya. Mengalir atau jariyatun. Mengalir itu ya segala sesuatu yang mengalir, yaitu bisa dikatakan sebagai haid menurut pengertian bahasa ya, menurut pengertian bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah haid adalah ya mengalirnya atau keluarnya darah dari rahim seorang wanita ya dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi harus dari rahimnya wanita. Ya, nggak mungkin dari tempat lain. Kalau keluar darah dari tempat lain berarti bukan haid. Ya, anak-anak ya. Sedangkan haid itu pun ada yang menyerupai darah yang keluar dari rahim wanita pun ada yang menyerupai haid. Maka disebut istihadah. Ya, menyerupai haid tapi bukan haid ya. Itu seperti itu anak-anak ya. Sehingga ketika datang bulan ya, ketika datang bulan itu kita sebagai wanita harus benar-benar tahu tanda-tandanya ya. Ini ditulis ya Pak. Oh iya, sambil ditulis sambil saya jelaskan. Makanya perhatikan ya. Oke. Nah, tentang haid ini ya. Yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adza. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Di dasar hukum haid ada di surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Nih, kalau di buku paket kalian di halaman 41 ya. Wa yas'alunaka Pak, yang titik merahnya itu ABC ya? Ini nomor banyak, 1 2 3. Banyak nih tugasnya, baru saya 1 suka. 2 3. Ya. Banyak. 1 2 3 itu. Oke. Ini sudah ya, nomor 1 ya. Jadi darah yang keluar dari rahim wanita dalam jangka waktu tertentu ya. Ada batasannya tertentu, bahkan apa itu bentuk atau warna darahnya pun berbeda dengan darah-darah lainnya. Ya, tidak seperti kalau misalnya Wildan terkena sayatan pisau, kemudian terkena darah keluar darah gitu ya. Tidak seperti itu, warna darahnya beda. Ya. Jadi merah kehitaman dan apa itu ada rasa kayak hangat gitu ya. Anak-anak putri kalau pengalaman pertama tentang haid, tidak usah kaget anak-anak ya. Mungkin ada anak-anak yang belum pernah mengalami,
kemudian keluar darah dari rahim, ya nggak usah kaget karena itu sudah menjadi kudrahnya Allah terhadap kaum wanita, ya terhadap kaum wanita. Nggak usah, karena ada anak yang stres ya gara-gara keluar darah haid itu untuk yang pertama kalinya. Nah, anak maka diberitahu seperti ini, ada pelajaran fikih seperti ini agar kalian tidak merasa kaget apalagi takut ketika pengalaman pertama keluar darah haid ya anak ya. Atau dalam bahasa umumnya disebut apa? Haid itu menstruasi ya atau menstruase. Ya, itu jaga-jaga tertentu. Kalau di dalam ajaran di dalam fikih itu anak-anak ya, keluar darah haid pertama kali itu umur 9 tahun ya, minimal umur 9 tahun. 9 tahun atau bahkan ada yang 7 tahun ya anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak ini rata-rata umur berapa ini? Kalau masuk SD-nya kelas 6 atau umur 6 tahun atau 7 tahun ya berarti sudah sekitar umur 11 ya, 10 atau 11 tahun. Nah, ini berarti kemungkinan ada yang sudah haid. Nah, untuk itu anak-anak ya, anak yang sudah haid itu harus paham betul tentang ciri-ciri haid ya. Nah, termasuk jangka waktunya. Jadi masa haid itu paling sedikit sehari semalam ya. Sehari semalam. Jadi dihitung jamnya ya. Misalnya anak-anak haid mulai jam 1. Maka nanti ditunggu sampai 1 kali 24 jam ya. Kemudian tidak keluar lagi. Itu berarti tidak ini ya, sudah suci. Sudah suci. Tapi kalau lebih dari itu ya, maka ditunggu sampai 15 hari paling lambat. Nomor 4. Ya. Sebentar sambil saya terangkan ya. Jadi paling sedikit 1 hari, 1 malam ya, paling lama 15 hari. Ya. Jadi kalau lebih dari sehari semalam ditunggu sampai ada umumnya 7 hari ya, 6 hari 7 hari. Gitu. Oke. Nomor 4 ini dasar hukum haid. Bentar. Dasar hukum haid adalah surat Al-Baqarah ayat 222 ya. 222. Itu harusnya ditulis ya. Harusnya ditulis. Tapi enggak apa-apa, enggak usah nulis karena di buku sudah ada. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Kalau anak-anak nanti belajar ada di buku paket fikih halaman 41 ya anak-anak ya. Ada di buku paket fikih halaman 41. Surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang haid ya, tentang wanita yang sedang haid, maka qul huwa adza, katakan wahai Nabi Muhammad, huwa utai haid itu adalah kotoran ya. Kotoran yang dari rahim. Jadi kenapa sih wanita kok harus haid? Misalnya gitu ya, ada yang tanya gitu ya. Bisa jadi ini hikmahnya adalah untuk membersihkan rahim kaum wanita, karena kaum wanita akan mengalami mungkin mengandung atau apa supaya keturunannya baik ya. Bisa seperti itu. Maka qul ada fa'tazilun nisa fil mahid. Kemudian selama haid itu dilarang untuk beberapa hal berikut ini ya. Bentar. Larangan-larangan ketika sedang haid ya. Larangan. Pak, belum Pak. Nah, kan dari tadi mesti ini. Ayo sambil konsentrasi, sambil diterangkan kayak gitu kok. Ya, dasar hukum haid. Ya sudah, yang sudah diam, yang belum aja. Yang belum masih banyak. Siapa yang belum? Oke. Nah, sambil nunggu yang belum.
Talita sudah? Sudah. Nah, Alia sudah? Ayo Sudah. tolong yang lain. Yang lain cepat. Oke. Ini tentang apa ya? Oke. Sudah ya, larangan selama haid. Selama haid ya. Nah, larangan selama haid 1. Apa? Ya, Pak. Ya? Larangan selama Larangan. larangan Iya. judulnya. Boleh kamu kasih nomor lanjutannya nomor berapa ya? Nomor 5 boleh. Ya. Nomor 5. Terus yang bawahnya ini yang merah-merah itu kamu ganti A ya. A gini. Oke. A. Larangan selama haid sholat ya. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Haid itu Ya, jadi larangan selama haid sholat ya. Tapi kalau sholat ini tidak perlu diqodho ya. Tidak perlu diqodho. Apa diqodho itu anak-anak? Di sahur ya, diganti di waktu yang lain. Nah, kemudian B, puasa. Mengerjakan puasa juga tidak boleh. Ya. Tapi kalau puasa, khususnya puasa Ramadan, harus diganti ya. Harus diqodho diqodho di hari yang lain. Ya, ini kalau puasa. Ya, kalau puasa. Itu. Kemudian yang ketiga, yang C, ya. Larangan ketika haid adalah apa? Membaca dan menyentuh atau memegang Al-Qur'an ya. Memegang mushaf Al-Qur'an. Ya, mushaf Al-Qur'an. Oke ya. Terus yang D, ketika sedang haid itu anak-anak tidak boleh berdiam di masjid ya. Berdiam diri di masjid. Nah, di masjid. Kecuali kalau sekedar lewat anak-anak ya. Kalau sekedar lewat tidak lama-lama itu ada yang membolehkan. Nah, maka dari itu ketika terpaksa harus ke masjid ya, itu ada yang membolehkan tapi memakai apa itu ya, semacam softtek gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tuh, jadi berdiam diri di masjid. Jadi itu enggak boleh ya. Termasuk juga kalau kita anak-anak sedang misalnya diajak umroh sama ayah bunda ya, umroh atau haji ya, itu juga dilarang untuk tawaf ya. Tawaf itu juga haram hukumnya. Ya, jadi tidak boleh melakukan itu. Ya. Dan termasuk yang dilarang adalah ya, kalau kalian nanti sudah dewasa ya. Pak, Nah, nanti Pak dawaf itu. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Oke, nah itu loh, ya bagus. Ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali bagi orang yang sudah yang sedang tawaf umroh atau haji ya. Berkeliling. Oh, ya. Oke. 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 Nah, bagi yang sudah dewasa, sudah nikah, ya, maka dilarang juga melakukan hubungan suami istri ya. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri bagi yang nanti sudah dewasa ya. Jadi walaupun suami atau istrinya sendiri tidak boleh ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama sedang haid. Maka dari itu Allah tadi berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Nah, maka jauhilah istri-istrimu ketika sedang dalam keadaan haid. Ya, itu seperti itu anak-anak. Oke. Nah, ya. Itu tanda-tanda atau larangan selama haid ya. Sebetulnya ada keterangan tentang tanda-tanda haid, tapi karena itu relatif ya, masing-masing perempuan tidak sama, maka sengaja tidak saya tampilkan di sini. Intinya adalah
umumnya darahnya harus berwarna merah kehitaman ya, dan rasanya hangat ya, agak anyir sedikit begitu. Itu dalam kitab diterangkan seperti itu anak-anak ya. Oke, jadi tanda-tanda umum seperti itu. Sama dengan tanda-tanda balik itu ya. Itu kan di buku fikih kalian kan ada telah tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Itu juga relatif. Bisa jadi ada yang tidak demikian. Tapi patokannya adalah umur 15 tahun ya. Umur 15 tahun. Pak, aku belum selesai, masih nomor C. Oke. C udah. Oke. Ya, ini seperti itu. Nah, baru kemudian nanti Oh ya kita. Pak, artinya mushaf itu tuh artinya apa? Nah, bagus. Mushaf itu lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu kitab. Ya, lembaran-lembaran Al-Quran yang terkumpul dalam satu kitab Al-Quran khusus. Seperti Al-Quran yang selama ini kalian buat ngaji, itu namanya mushaf. Ya. Beda lagi kalau Al-Quran terjemah ya anak-anak ya. Kalau Al-Quran terjemah itu tidak tidak apa-apa. Jadi mungkin kalian menemukan Al-Quran terjemah di depan kalian sekedar menyentuh, tidak apa-apa. Asalkan tidak membaca Al-Quran ya. Nah, jadi bagi yang haid itu mushaf itu tidak boleh dipegang. Mushaf itu yaitu kumpulan Al-Quran yang memang khusus untuk dibaca ya. Berbeda dengan tafsir Al-Quran misalnya ya, atau Al-Quran yang banyak terjemahnya, sehingga Arabnya itu hanya sekedar untuk menunjukkan keasliannya saja ya anak-anak ya. Jadi seperti itu. Pak sudah. Oke, bagus. Sementara saya tutup. Sudah ya. Saya tutup dulu PPT-nya sebelum saya lanjutkan sedikit karena tinggal 9 menitan lagi Belum, anak-anak ya. Pak. Oke, bentar. Kita foto dulu. Mumpung masih 9 menit. Satu. Tolong kameranya ini kok masih ada ya. Naufal, Arjuna, Raihan. Ya. Raihan. Kemudian ini ya. Oke, satu. Naufal Pak. Oh iya. Ayo Naufal silahkan. Sama Kirena. Satu. Dua. Nanti supaya disupervisi Pak Aziz kelihatan nanti ya. Siapa yang masuk loh kok pakai boneka. Talitanya enggak apa-apa wes. Satu. Dua. Tiga. Ardiansah Yusuf Indira ya. Oke. Saya masukkan di sini. Saya masukkan bentar. Saya masukkan di sini. Nah. Oke ya. Saya masukkan di sini. Oke ya, habis ini selesai karena Pak Hasan habis ini di kelas 1B ya. Oke. Mau ngajar ya Pak? Iya, habis Kelas ini. 1B. Iya, habis ini kelas 1B ya. Hah? Oh, Sudah cukup? larangannya saya belum. Ini silakan. Aku juga belum. Yuk, silakan. Sudah. Udah. Oke. Kalau gitu saya inikan aja. Bentar. Oke. Nanti saya ya. Karena waktunya sudah habis. Nanti waktunya saya foto ya. Saya foto, saya share di grup ya. Jadi insya Allah untuk pekan depan ya kita akan mempelajari tentang cara-cara mandi ya, cara mandi besar, cara mandi wajib ya, cara mandi wajib ya segini aja, cara mandi wajib. Loh ini ada yang baru ada yang sudah masuk ini. Sebentar. Raihana ini kelas berapa Raihana ini? Oh iya ya kelas 1B ya. Waduh. Oh iya sebentar. Oke. Oke anak-anak ya. Saya kira itu sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi sekali lagi tentang haid ya. Tentu dialami oleh setiap wanita. Nah, dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan tadi dan juga larangan-larangan selama haid ya anak-anak ya.
Nah, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang cara mandi wajib, baik setelah haid maupun setelah berhadas besar ya. Sehingga mandi wajib ini juga disebut dengan mandi besar ya. Saya kira itu anak-anak cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi tolong yang belum selesai tugasnya diselesaikan ya. Nanti belum menyusul tugas yang lain. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.